mukmin paling rendah keimanannya. Itu umpamanya dibuktikan di dunia itu melebihi terangnya cahaya matahari. Itu orang mukmin yang paling derajatnya paling rendah. Itu tuh kalau dibuktikan keimanannya itu melebihi matahari dunia itu. Ya apalagi para aulia ya. Apalagi para kalau yang namanya mahabbah kemarin disebutkan mail, kecenderungan hati, mailut tab'i ila syai' likonihi ladidan inal muhib. Itu namanya mahabbah, kecenderungan hati, condongnya watak karakter ila syai' pada sesuatu likoni ladidan, sebab dianggap sesuatu yang mengenakan indal muhib bagi orang yang mencintai. Lah, beda syok. Kalau syok injidab. Injidab, tertarik ke ada istilah kalau kita wali majdub. Itu wali majdub itu wali yang merasa shock kepada Allah gitu tuh. Jadi dia tidak sadar tentang keadaan dirinya gitu tuh. Berarti udah melebihi majdub, itu udah melebihi mahabbah, udah tahapan shock. Injidab. Kalau injidab kan berarti apa, mutawaah ya. Mutawaah. Jadi kalau mutawaah itu ya sifatnya ya asar. Asar sya'an ta'alluqi fi'li al mutaaddi gitu. Jadi ya istilahnya tuh tidak ada usaha dia ya, sifatnya itu ya langsung dari Allah majub itu. Sebab itu ya benar aja diituin lah. Injidabul qalbi ila musyahadatil mahbub. Itu definisi syok dalam kitab Tanwirul Qulub. Tertariknya hati, tertarik itu maksudnya ketariknya hati untuk pada musyahadatil mahbub, musyahadah menyaksikan al-mahbub. Al-mahbub di sini adalah Allah. Nah, yuqalu, dan juga dikatakan yang namanya syok itu adalah narullah. Bukan nerakanya Allah ini. Bukan narullah, itu bukan nerakanya Allah. Api yang Allah nyalakan di hati para aulianya, hatta yahriqu bihi ma fi qulubihim, sehingga terbakarlah apa-apa yang ada di dalam hati-hati mereka para aulia. Min khawatir, maka kalau orang yang jadab itu tidak ada khawatir, itu tidak ada irodah, tidak ada awarid, tidak ada hajat kebutuhan apa. Itu orang yang udah jadab itu. Jadi ya tidak berlebihan kalau orang mengatakan dia itu orang gila gitu tuh. Yang namanya majdub itu. Dan itu yang namanya syok itu nasi anil mahabbah. Tumbuhnya itu dari mahabbah. Tidak bakalan orang itu syok tanpa diawali dari mahabbah gitu tuh. Jadi tahapannya itu mahabbah dulu, baru mahabbah udah pada titik puncak, baru ningkat yang namanya syok. Syok juga ada batasannya. Batasannya udah sampai titik puncak, namanya wajid gitu. Lah, bila mana ada seseorang udah terkena syok, maka aduh nggak betah hidup di dunia itu. Tidak, sangat tidak betah. Umpamanya kamu itu usianya sehari lagi, pusing, aduh saya tuh pengen cepat nih, lama bisa 1 hari lagi itu tuh, iya, itu udah tidak betah hidup di dunia itu. Jadi berapapun dia dikasih waktu untuk hidup, kamu waktunya apalagi sampai 1 tahun lagi, waduh, 1 hari pun, bahkan 1 jam itu rasanya itu udah tidak itu sekali, terlalu lama sekali untuk meninggal, untuk cuma menunggu 1 jam gitu. Dan ya pernah menyaksikan orang yang udah seperti itu tuh. Aduh, saya tuh udah lama, masih lama lagi, padahal sih 1 jam lagi saya tuh, tapi rasanya tuh lama pisan katanya. Ya, seperti itu. Ya udah shock seperti itu. Ila rabbih wa khada finda dan dia tawajuh tumandang fin nawajid wa tatayyur, tawajudi fi tawajud wa tatayyur ila hadrati qurbi. Jadi berusaha untuk dia menemui Allah. Kila libadah hukama,
La Allah ayudimal baqali auliya fid dunya. Ada dikatakan ditanyakan kepada sebagian hukam, andai saja Allah itu selalu apa? Wali-wali itu jangan cepat ditinggalkanlah meninggal dunia, jangan sampai mangkat ke dunia dulu, di lama wali-wali umurnya panjang-panjang. Kayaknya kalau apa dunia itu banyak wali, wah sudah tenang apa gitu tuh. Tapi apa? Ya nggak bisa. Ya Allah ayat al khulud li auliya'i fid dunya. Allah mencegah untuk wali-walinya itu dia abadi di dunia. Bahkan balik-balik taroh li auliya'i wa ahbabi ma indahu min jazli li karamati. Tapi justru Allah memilih para walinya jika kasihnya untuk selalu ada di sisinya. Jadi pengen Allah sendiri pengen untuk supaya walinya itu datang kepada apa dirinya. Menjadi sebab di sisi Allah itu banyak keramat yang luar biasa. Makanya yang namanya aulia itu, yang namanya aulia yang asli, keberkahannya itu kadang melebihi sewaktu beliau masih hidupnya. Malah bisa jadi barometer, ini wali asli atau bukan. Ya tergantung. Tapi kalau sudah meninggal, berkahnya tambah banyak, gitu, karomahnya tambah banyak, berarti wali asli. Kalau habis meninggal udah senyap aja, tidak ada apa-apa lah, udah diragukan kewaliannya. Sebab kalau udah keluar, udah meninggal, berarti dia udah lepas, hidupnya itu udah tidak terkungkung lagi oleh jasad. Maka dia ya udah lepas dari yang namanya apa dimensi ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Makanya Allah waktu ditanya udah Allah tuh dilamakan saja sih wali-wali itu meninggal, ya nggak bisa itu. Amma ta'lamun al-habib yastaq ila habibi. Apakah kalian tidak tahu bahwa yang namanya kekasih pasti dia sangat merindukan pertemuan dengan kekasihnya. Fatuba liman kana ruhu wa rohatu fi liqidah. Betapa sangat bahagianya bila mana seseorang ruh dan kerehatannya itu fi liqi rabbi. Makanya rohatul al-maut rohatul mukmin. Yang namanya kematian itu rehatnya orang mukmin. Berarti dia bebas dari belenggu, dari taklif. Gitu. Itu orang mukmin itu rehatnya itu ya waktu kematian. Kalau sebelum kematian ya seperti dia lagi kerja berat bagi orang mukmin itu. Kematian ya itu sesuatu yang sangat dirindukan sebab itu adalah rehatnya. Jadi betapa bahagia sekali orang yang ya seperti itu, ruhnya dan rehatnya itu pertemuannya dengan Allah. Ada cerita lamma tadorot, sewaktu kematian mendatanginya, berarti sekarat lah, lamma tadorot itu kematian mendatanginya. Kepada Sayyidah Nafisah itu apa cucunya sahabat Ali. Cucunya sahabat Ali. Iya Sayyidah Nafisah. Jadi masih apa? Ya anak sahabat Husain apa? Sayyidina Husain apa? Saudaranya. Beliau itu selalu berpuasa. Dan yang nama Sayyidah Aisyah kan apa? Sayyidah Nafisah kan ada kuburannya itu. Wah, selalu banyak diziarahi dan keramatnya banyak, sering diziarahi oleh imam-imam 4, banyak yang ziarah kepada beliau. Dia itu selalu puasa. Wah, waktu menjelang kematiannya, wahai Sayyidah, udah kamu itu secara hukum boleh berbuka. Udah kamu itu nggak usah puasa, kamu itu lagi sakit keras. Udah buka saja. Apa jawabannya? Wah ajabah, kata beliau itu. Wah ajabah, aneh katanya. Ini mundu salasi nasana, saya itu selama 30 tahun minta kepada Allah supaya cepat bertemu dengan Allah. Selama 30 tahun saya tuh pingin cepat bertemu dengan Allah. Wa ana shaimah, dan saya posisinya ini lagi puasa. Lalu kalau kita buka, aku akan memperlambat. Apakah saya itu nanti, apakah sekarang itu saya akan berbuka? Layakun, itu tidak bisa, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi saya harus buka. Justru saya itu pengen cepat gitu tuh, untuk pertemuanku dengan Allah setelah saya telah menunggu selama 30 tahun. Akhirnya beliau mendendangkan syair isrifu anni tabibi. Kalau ada tabib udah pinggirkan.
Wadauni tinggalkan saya. Gitu tuh. Wa habibi zadani syauqi. Justru kekasihku yaitu Allah telah menambahkan rasa rindu beratku ilaih wa ghoromi wa nahibi. Dan saya itu ya ghorom itu artinya ya cinta. Nahib ya rintihan-rintihan hati karena rasa cinta yang sangat sangat berat itu. Rintihan hati itu nahib namanya. Rintihan hati, tangisan hati, jeritan hati karena kerinduan yang sangat berat. Akhirnya apa? Summabtadat fi surat, lalu beliau membaca surat Al-An'am. Lalu habis sampai ayat lahum darussalami inda rabbihim kharaja asirru al-ilahi, langsung lepas ruhnya, meninggal. Itu bahasanya sir. Kalau para wali itu namanya sir. Itu seperti qaddasallahu sir. Sir ya artinya ruh gitu tuh. Sir itu artinya ruh, sebab kolbu. Dalam kolbu ada dada, di dalam dada ada kolbu, di dalam kolbu ada roh. Roh, di dalam roh ada sir. Nah itu kalau kelas-kelasnya para aulia yang kelasnya tinggi itu sir. Lalu saya habis baca lahum darussalami inda rabbihim kharaja asir al-ilahi, langsung beliau meninggal dunia. Wa qala Junaid, Imam Junaid Sayyidul Arifin itu tuh. Dakhaltu ala siri as-sakti, beliau mendatangi gurunya sekaligus pamannya. Beliau dalam keadaan gurunya itu dalam keadaan sakit keras. Wa qultu lahu kaifa tajid, apa yang kamu rasakan? Apa yang dirasakan? Qala kaifa askut tabibu lima bi walladzi qad asobani min tabibi laisa bi rohah wala li syifa min saqami illa bi wasli habib. Bagaimana saya mengeluh kepada dokter, mengeluh tentang apa yang ada terjadi pada diri saya. Walladzi qad asobani min tabibi, apa yang terjadi pada diriku itu disebabkan dokter. Artinya dokter di sini adalah Allah. Adalah Allah. Sabi min tabibi. Laisa li roha wala li syifa. Udah, saya mah tidak ada rehat, tidak ada kesembuhan dari rasa sakitku kecuali pertemuan dengan kekasihku yaitu Allah. Itu wa huqiya anna rajulan min ahli Basrah bakal syauqi. Diceritakan ada seorang laki ahli Basrah itu dia menangis karena sangat rindunya kepada Allah sampai hilang penglihatan matanya, hilang penglihatan matanya, jadi buta. Itu gara-gara sangat rindunya kepada Allah, menangis dan menangis terus gitu tuh. Nah, terus. Sumaqala ilahi ilamata la alqaq. Wahai Tuhanku, sampai kapan saya itu tidak bertemu dengan Engkau, itu sampai kapan? Dia menangis terus karena shock gitu, sampai hilang penglihatan matanya. Sampai kapan saya itu tidak bertemu kepada Engkau terus? Fa bi izzatik law kanat bi wa bainak nar, demi izzah kemuliaanmu, andai saja antara saya dan engkau itu ada lautan api, udah saya tidak akan balik lagi, saya akan terus mengarungi lautan api tersebut demi pertemuanku dengan engkau. Wala ardu minka bidunik, dan saya tidak rela dari engkau tanpa ya gitulah ya, orang-orang shocknya seperti itu bahasanya seperti itu, orang shock. Qala Ibrahim bin Adam dakhaltu Jabal Lubnan, saya masuk ke lokasi Jabal Lubnan. Fida ana di Jabal Lubnan itu ada seorang pemuda yang lagi berdirinya sambil menatap langit aja. Ya man qalbi lahu muhib wa nafsi lahu khadimah wa saqi ila syadid mata alqa, wahai dat yang hatiku sangat mencintainya dan jiwaku itu ya siap untuk melayaninya. Wasaqi ila syadid, dan kerinduan begitu sangat berat, kapan pertemuan ini terjadi denganmu? Itu dia sendirian aja di gunung menatap langit gitu. Iya. Nah, akhirnya apa? Faqultu rahimakallah ma alamatul khub. Akhirnya Ibrahim bin Adham tanya, rahimallah, apa sih ciri cinta kepada Allah itu? Ciri cinta itu adalah sangat suka sekali kalau selalu menyebut namanya. Udah seneng menyebut nama Allah, itu cirinya cinta. Qultu fama alamatul mustaq. Lalu orang yang cinta berat alamannya apa?
tidak pernah hidupnya dalam setiap saat itu melupakan Allah, berarti udah shock. Kalau hub, dia cinta, dikir Allah, 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 sangat cinta terus itu tuh. Nah, itu cirinya orang cinta Allah. Kalau shock, sekejap itu pun tidak pernah dia melupakan Allah. Itu cirinya. Wakila ja Ahmad bin Aswad ila Abdullah bin Mubarak, datang. Saya melihat dalam mimpi, saya bermimpi engkau itu meninggalnya 1 tahun lagi. Lah, udah kamu sekarang persiapan. Masih ada banyak waktu untuk persiapan kematian. Kata Abdullah, faqala lahu Abdullah bin Mubarak. Akhirnya apa jawabnya? Aduh, kamu itu, saya itu pengen cepet-cepet malahan dikasih temponya 1 lama pisan gitu. Lama pisan gitu. Saya tuh pengen cepet-cepet pertemuan ini. Laqad kana li unsun bihada bait. Makanya saya itu sangat senang sekali dengan bait ini, alladzi samaitu min hada as-saqafiyani ya man syaka saquhu min tuli firqatihi isbir la'alla kata qaman tuhibbu huda. Wahai Yaman, orang yang mencurat mengadukan tentang syoknya min tuli firqatihi karena lamanya perpisahan. Isbir, bersabarlah. Ya bisa jadi pertemuanku besok dengan kekasihmu. Waqala Faris qulubul mustaqin munawwarah binurillah, bahwa hati-hatinya orang yang mustaq itu sangat merindukan Allah, itu bersinar dengan cahaya Allah. Fida taharraka istiaquhum addu an-nur mabla, umpamanya sampai tergerak istiaknya itu akan menerangi cahaya tersebut ma bainas sama'i wal ard. Itu ya sifatnya nurnya itu nur maknawi, hanya para aulia saja. Makanya antara satu wali dengan wali lain itu saling mengenal walaupun secara fisik tidak pernah bertemu. Umpamanya di Amerika ada wali, di Indonesia ada wali, walaupun belum bertemu tahu. Itu lewatnya nur itu. Oh si A. Dan kedudukan walinya lebih tinggi mana tahu. Oh nurnya dia besar. Saya mah segini. Ya kalau udah pertemuan ya langsung hormat otomatis itu tuh. Para aulia itu. Seperti itu. Oh, secara otomatis. Jadi ya seperti kalau pangkat lah. Nah ini mah umpamanya pangkat. Kalau polisi mah, iya ini mah Polres, ini mah Polsek, ini mah Kapolda. Ya walaupun belum pernah bertemu secara fisik, ketemu ya langsung hormat ya, namanya Kapolres sama Polda tuh ya. Ada tandanya. Ada tanda gitu, ada tanda. Para aulia juga seperti itu. Itu lewat nur. Apalagi para aulia, orang mukmin pun nurnya, kata Abu Hasan As-Sadili, orang mukmin paling rendah imannya, orang mukmin paling rendah keimanannya. Itu umpamanya dibuktikan di dunia itu melebihi terangnya cahaya matahari. Itu orang mukmin yang paling derajatnya paling rendah. Itu tuh kalau dibuktikan keimannya itu melebihi matahari dunia itu. Ya apalagi para aulia ya. Apalagi para aulia gitu. Ya jangan putus asa pokoknya mah. Iya. Makanya itu jadi kebanggaan Allah terhadap para malaikat, pada malaikatnya terhadap para aulianya itu dibanggakan. Kalian itu waktu ini jailun fil ardi khalifah protes. Lah ini buktinya tuh wali-waliku begitu sinarnya sangat luar biasa gitu. Fayaqul haula mustaqun ilai. Wahai malaikat, lihat tuh, orang yang sangat rindu berat kepada saya itu. Cahayanya begitu luar. Ushidukum ya malaikati anni ilaihum aswaq. Wahai katakan malaikat, mereka cinta berat kepadaku. Sesungguhnya saya lebih cintanya itu melebihi mereka. Gitu tuh kata Allah itu. Umpamanya cinta para aulia yang mustaq kepada Allah umpamanya berapa persen? Umpamanya 70%, Allah melebihi. Wakila man istaqa ilallah istaqa ilai kulli syai'. Dan barang siapa yang rindu kepada Allah maka akan dirindukan oleh selain Allah. Ya, ini tentang pembahasan tentang syok gitu. Jadi pada malam ini kita menceritakan orang-orang soleh, mudah-mudahan turun rahmat ya. Amin. Karena jalur rahmat, kalau tuh cerita orang soleh itu turun rahmat. Pembahasannya tentang syok, yaitu antara mahabbah dan
dan wajid. Kalau mahabbah udah perilaku-perilaku orang mahabbah. Ini perilaku-perilaku orang yang mustaq. Nah, mustaq. Enggak, wallahu alam.